I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Amerika dan sekitarnya, serta selamat malam juga bagi saudara-saudari kami yang ada di Eropa dan sekitarnya. Bersama kami renungan pagi Sema Adonai pada hari ini Jumat 19 Januari 2024. Waktu begitu cepat berlalu, tetapi percayalah saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila Tuhan selalu berada di dalam kehidupan kita, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Masalah boleh besar, tetapi Tuhan kita tetap jauh lebih besar daripada persoalan dan pergumulan kita. Dan Tuhan sanggup, dan selalu setiap masalah itu pasti ada expired date-nya. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan melewati kekuatan kemampuan kita. Biarlah kita berkemenangan selalu bersama Tuhan. Terima kasih. Mari kita untuk sebagai pembukaan saya akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami akan menerima renungan dengan tema Victorious and Glorious yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Daniel Rukrisno. Bapa, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami yang melayani di mimbar, yang melayani di multimedia, serta saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang setia mendengar di Zoom, di live streaming, atau Tuhan kami yakin dan percaya tangan-Mu yang kuat gagah teracung, mampu menuntun siapapun saudara-saudari kami yang penuh persoalan pergumulan, untuk tangannya digerakkan, untuk mendengar renungan pagi ini siaran tunda. Karena kami mengucap syukur, Engkau juga berjanji bahwa kami akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib, melebihi daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Dan inilah zaman akhir itu Tuhan. Kami biarlah selalu dikuatkan dan diteguhkan bahwa di dalam Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang terkasih, kuatkan dan teguhkan kami dan seisi rumah kami, sehingga kami semua terhindar dari panah-panah si jahat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua secara khusus, hamba-Mu Pak Daniel, Pak DRK, biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hikmat pewahyuan, tenaga kuasa, sign and wonders, serta mujizat-mujizat menyertai pelayanan di pagi ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bagi jiwa-jiwa yang letih lesu, beban berat, mereka mendengar, mereka dipulihkan, mereka yang sakit, mereka disembuhkan. Apapun persoalan pergumulan mereka ketika mereka mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan, mereka bangkit menang bersama-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus selalu memberi kekuatan yang baru bagi kami anak-anak-Mu
yang bergantung berlindung kepadamu. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami semua, termasuk pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Murni, semua kami akan diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pujian pertama mengawali renungan pagi pada pagi ini, kita akan mendengar pujian dari Ibu Murni dengan tema Bapa Engkau sungguh baik. Kami persilakan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Iya, terima kasih Bu Murni. Luar biasa pujian di pagi ini mengawali renungan yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Pendeta Daniel Rukrisno dengan tema Victorious and Glorious. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Shalom saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan sebelum kita mengawali kegiatan kita. Kalau waktu Indonesia adalah waktu pagi hari, atau bagi saudara yang mungkin setelah selesai aktivitas sebelum istirahat, kita boleh bersama-sama juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita menghadap Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, jikalau itu kita selalu ada bersama dengan Tuhan, saya percaya semuanya sungguh indah dan sangat baik. Saudaraku, seringkali kita mengingini sesuatu yang membawa dalam diri kita ini selalu yang positif, selalu yang baik, yang sangat baik. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami hidupnya dihina orang, dikucilkan orang, mengalami kekalahan, mengalami keterpurukan, kegagalan, dan lain sebagainya. Yang semua intinya negatif. Tetapi kita percaya kita semuanya dalam hidup ini, kita punya rencana, kita punya planning, goal, sasaran kita, pasti supaya kita menuju kepada hidup dalam kemuliaan dan pasti juga dalam kemenangan. Tetapi seringkali kita menginginkan supaya selalu menang dan selalu mulia. Kadang kita tidak memperhatikan bagaimana itu supaya tercapai dengan baik. Sehingga ada orang yang
mengawali hidupnya. Ya, kita masih di bulan Januari, di awal tahun 2024 ini. Kalau kita mengawali dengan hal yang tidak baik, pasti ujungnya juga akan ada problem. Ujungnya pasti ada sesuatu yang harus kita hadapi dengan serius. Kalau kita mengabaikan, menyepelekan hidup ini dengan serius, maka saya percaya masa depan orang tersebut pasti dijamin tidak baik. Tidak ada orang hidup tanpa perencanaan, hidup tanpa dipikir matang-matang, asal berjalan saja. Seperti kita mau pergi ke suatu tempat tetapi tidak ada tujuan tertentu. Ketika kita naik bus, atau naik tren, atau naik pesawat, tapi kalau tanpa tujuan, ya kita hanya berputar-putar dan sebagainya, dan sia-sia waktu yang ada. Kita pernah mendengar ada yang menyatakan tiada kemuliaan tanpa penderitaan, tiada kemenangan tanpa pengorbanan. Kalau kita punya Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, beliau menjadi manusia untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Dia yang sebetulnya pada hakikatnya juga Allah itu sendiri, firman itu sendiri yang menjadi manusia dan rela mengosongkan dirinya menjadi setara dengan manusia, bahkan dia sampai mati, taat sampai mati di kayu salib demi untuk kita semua. Maka kemuliaan Tuhan sungguh sangat luar biasa, karena Tuhan sudah melewati semuanya yang harus dikerjakan sebagai penggenapan janjinya, penggenapan semuanya di muka bumi. Sehingga dia menjadi pemenang yang merebut kemenangan. Bahkan maut pun dikalahkan. Oleh karena itu, pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Saudara, mari kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58 ya. Jadi cukup panjang. Saya akan membaca supaya kita mengingat ya. Demikian firman Tuhan, saudara bisa membuka di tempat saudara masing-masing. 1 Korintus 15 ayat 35. Mulai sampai 58. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hei orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Saudara, kita boleh percaya atau tidak, segala sesuatu yang ditanam, yang ditabur, maka benih itu mati terlebih dahulu. Baru terjadi tumbuhan yang baru. Ya. Jadi, ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama,
Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Jadi saudaraku, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita adalah yang teristimewa. Diciptakan Tuhan berbeda dengan yang lainnya. Dari semua ciptaan Tuhan, hanya manusialah yang diciptakan menurut imago Dei, segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan hanya manusialah yang dihembusi nafas kehidupan, atau istilah aslinya ruah Elohim. Sehingga Tuhan memberikan nafasnya kepada manusia. Dan Tuhan begitu dahsyatnya menciptakan kita, sehingga rohnya tinggal di dalam diri kita, berbeda dengan ciptaan yang lain, hanya tubuh dan jiwa saja. Maka firman Allah tadi mengatakan berbeda. Ya. Ayat 40, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara, kita akan mengalami sesuatu yang berbeda nantinya, dan ini kita akan alami tatkala kita sudah dipanggil Tuhan. Ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ayat 42, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Luar biasa kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, yang bisa mengubah segalanya. Jadi kita harus ingat, ketika kita diizinkan masuk di awal tahun 2024 ini, hidup ini ada batasnya. Kita bernapas di dunia ini ada batasnya. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia, keasikan dengan kegemilapan dunia, sehingga kita lupa kalau sesungguhnya nanti ada dua bagian, di mana ada tubuh jasmaniah dan rohaniah. Ada tubuh yang harus binasa, tetapi ada tubuh yang kekal. Nah, itu harus kita ketahui. Kita harus ingat, kita renungkan. Karena kalau kita mati, bukan berarti sudah selesai. Kalau orang penganut yang tidak percaya Tuhan, mereka menganggap sudah selesai. Karena bagi mereka surga neraka tidak ada. Tapi bagi kita yang percaya di dalam Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita harus tahu dan kembali, mengingat kembali bahwa warga kerajaan kita bukan di dunia ini. Kita juga berasal bukan dari dunia ini, walaupun kita pertama kali memang muncul lahir di dunia ini oleh karena rahim ibu. Tetapi sesungguhnya kita dari surga, kita warga kerajaan surga. Jadi ingat hal itu, jangan sampai kita dikecohkan, disesatkan oleh
kuasa kegelapan yang menawan kita, yang membuat kita keluar dari jalur dan menjauh dari Tuhan. Maka kita harus ingat kembali. Ayat 45, seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, itulah yang dimaksudkan juga di dalam Yohanes pasal 6, bahwa perkataan firman Tuhan itu roh dan hidup, atau roh yang menghidupkan. Maka setiap kali kita ngerti firman Tuhan, memang tertulis dalam hurufiah, tetapi sesungguhnya kalau kita nerima dengan iman di roh kita, maka sesungguhnya firman itu hidup. Firman itu membawa kepada sesuatu yang terus berjalan, yang bisa membuat ada menjadi tidak ada, yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Mujizat namanya, keajaiban namanya. Itu bisa kita alami tatkala kita menang di roh kita, sehingga di alam nyata jasmani akan terwujud. Maka kita harus memahami kembali pagi hari ini. Kalau manusia pertama sebagai makhluk hidup, tetapi manusia kedua, yaitu yang kita tahu dia adalah Yesus Kristus Tuhan, dia roh yang menghidupkan. Maka barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kita akan menjadi manusia yang berkemenangan dan di dalam kemuliaan. Victorious and glorious. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian apa yang tidak binasa. Jadi kita ingat, kita jangan takut dengan daging kita. Firman Allah selalu menjelaskan, jangan kita menyayangi nyawa kita. Jangan kita rela menjual Yesus dalam hidup kita demi kesenangan dunia, demi kedagingan kita. Karena yang daging, yang darah katanya, firman-Nya berkata tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Tetapi hanya yang tidak dapat binasa yang mendapat bagian kerajaan Allah. Maka roh itu harus kita jaga, roh kita masing-masing. Kita harus beri makan. Apa makanan roh kita? Ya firman Tuhan. Kita harus selalu di hadiratnya untuk memuji, menyembah, berdoa, mengucap syukur. Sesuatu yang baik. Karena apa? Tatkala roh kita lemah, saya jamin jiwa dan tubuh saudara juga pasti akan mengalami kelemahan. Karena ketika roh itu bisa menjadi lemah, maka iblis akan mudah masuk meneror kita. Maka kadang orang bisa kena guna-guna, orang bisa kena santet, orang bisa dikerjain orang. Demikian juga di tubuh kita, ya virus cepat masuk. Tetapi kalau roh kita menyala-nyala, tapi kalau roh kita isi dengan roh yang menghidupkan tadi, karena kebenaran firman-Nya, karena kita ada dalam atmosfer surgawi, kita ada di dalam hadirat Tuhan, saya percaya
pasti saudara akan menjadi the beyond human. Suatu manusia ilahi, manusia yang berbeda, yang memiliki keperkasaan di dalam Tuhan, yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Maka itulah orang-orang yang seperti inilah yang akan menerima kemenangan dan kemuliaan, yang akan disebut dia sebagai pemenang dan yang termulia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 51 dalam 1 Korintus pasal 15, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat dosa adalah sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saudaraku, kita bersyukur orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mau hidup di dalam Kristus oleh karena kebenaran firman-Nya, maka maut tidak menguasai kita lagi. Maka saudaraku, saya kadang kurang pas kalau ada hambanya yang memberkati dalam pernikahan, selalu ada kata janji, hanya maut yang dapat memisahkan. Bagi saya kurang tepat. Kenapa? Sudah jelas, maut sudah ditelan dalam kemenangan. Dan maut itu tidak ada lagi kalau Yesus berkata bahwa kamu adalah jemaat yang didirikan di atas batu karang. Alam maut tidak akan menguasainya. Itu sudah jelas. Jadi kata maut itu kan upah dosa. Maut itu kan kebinasaan, kematian kekal. Maka kalau dipakai istilah itu saya kurang tepat bagi saya. Karena orang yang di dalam Yesus, maut sudah dikalahkan. Tetapi kalau bagi saya, sampai Tuhan memanggil kita, itu lebih baik daripada sampai maut. Maka kadang, kenapa ada anak-anak Tuhan masih bisa dikuasai maut? Sebab kadang janji, karena perjanjian tadi, pengucapan tadi, dan iblis pegang, maka ya bisa terjadi. Oleh karena itu, kita hari ini memahami maut tidak ada kaitannya dengan kita. Sebab sudah ditelan. Sebab karena kemenangan Kristus di atas kayu salib. Menang atas dosa, menang atas maut. Dan Tuhan turun ke dunia orang mati. Dan menutup jurang maut dan mengambil kunci alam maut. Dalam arti tidak ada lagi tempat bagi orang percaya untuk boleh masuk ke dunia orang mati. Kenapa? Dunia orang mati hanya tempat orang yang di luar Kristus, yang menunggu penghakiman atau bahkan penghukuman. Dunia orang mati tempatnya gelap dan mengerikan. Tetapi bagi orang percaya, bukan di dunia orang mati, tetapi di Firdaus, tetapi ada di tamannya Tuhan. Ada di tempat yang dimana anak-anak Tuhan istirahat dari jerih lelah dan menikmati kemenangan dan kemuliaan. Maka kita harus patut bangga
ketika Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2024, ada banyak orang berkata ini tahun goncangan, tahun terjadi banyak hal dunia ini. Tapi percayalah akan firman-Nya. Tuhan jamin kita diberi kemenangan dan kemuliaan dalam hidup kita. Pegang firman-Nya, maka itu pasti jadi dalam kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam jerih persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ini tentang kemenangan, kemuliaan menurut firman Allah di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 38. Saya akan membaca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita bersyukur menjadi orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah dipilih, ditetapkan Tuhan untuk kita menjadi muridnya, untuk kita menjadi anaknya, untuk kita menjadi sahabatnya, untuk kita menjadi orang-orang yang harus menggenapi akan janji Tuhan di akhir zaman ini. Maka jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Apapun yang ada di dunia ini yang kita alami, kita harus jalani dan tentunya bersama dengan Tuhan. Sebab Dia yang menjanjikan kita orang-orang yang berkemenangan dan orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, yang dimuliakan Tuhan. Maka mari kita belajar hari ini mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, biar semuanya Tuhan tambahkan. Jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia hanya berkejar pekerjaan, karir. Itu memang good. Karena itu harus kita kerjakan. Sebab firman-Nya kalau kita nggak kerja, nggak makan. Tetapi bukan sesuatu hal gara-gara kita mengejar karir, kita gara-gara dalam bisnis, dalam pekerjaan, kita lupa Tuhan. Waktu belum berhasil, kita selalu berseru kepada Tuhan. Tapi setelah berhasil, lupa. Jangankan beribadah, apalagi mau memberi, menopang pekerjaan Tuhan. Wow, sudah nggak ingat lagi. Maka mari dasari hidup kita ini berdasarkan apa yang Tuhan destinikan. Karena destiny yang Tuhan beri pasti yang baik. Kadang kita yang membelok, kita mengambil jalan pintas sendiri. Mengatur hidup kita sendiri dengan kekuatan kita. Sehingga akhirnya bukannya kemenangan, bukannya kemuliaan, tetapi ujung-ujungnya kita hancur dan kita salahkan Tuhan. Jangan kita menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Dia selalu memberi masa depan yang penuh pengharapan, bukan masa depan yang gagal, yang suram. Tidak. Maka mari kenali Tuhan. Di tahun 2024 ini, cari perkara yang di atas. Artinya, kita harus melibatkan Tuhan. Artinya kita harus menggali, merenungkan kembali, merimain kembali. Kita baharui kehidupan kita. Merenew sampai akhirnya kita mengenal Tuhan. Sebab hanya orang yang mengenal Tuhan itu yang akan bertindak di akhir zaman ini. Itu kata dalam kitab Daniel. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita akan letih, lesu, loyo, lemah, dan lupa sama Tuhan. Meninggalkan Tuhan.
akan gampang stres, frustasi, dan sebagainya. Jangan. Maka ayo kita mulai ada persekutuan-persekutuan. Ada waktu untuk berdoa-berdoa. Ada waktu untuk baca firman. Ada waktu untuk kita dekat dengan Tuhan. Selagi masih siang, belum malam. Selagi dunia belum gelap, masih dalam terang Tuhan. Ayo giat di dalam Tuhan. Supaya pada waktu nanti Tuhan menyatakan dirinya, kita tidak takut. Kita tidak seperti Adam pada waktu dia tahu bahwa, maka ketika dia dengar langkah Tuhan, manusia itu sembunyi. Dia takut. Itulah naluri takut pertama kali. Malu. Jangan sampai Tuhan datang yang kedua kali, kita malu, kita takut. Karena tubuh kita penuh dengan dosa. Karena jubah kita penuh dengan kotor. No. Karena Tuhan sudah membasuh dengan darah. Tuhan sudah menanggung semua kelemahan, semua dosa kita, penderitaan kita, hidup kita. Oleh karena Dia rela mati di kayu salib. Supaya kita hidup berkemenangan dan hidup dalam kemuliaan. Maka jangan kita gantikan dengan cara manusia lama kita hidup dalam kedagingan. Tapi mari pikirkan yang terbaik supaya pada saat Tuhan datang kita siap. Kita boleh menyambutnya seperti kita sedang menyambut kepala negara atau sedang menyambut kepala jenderal. Nah, pasti dengan sigap dan siap, bukan ketakutan dan malu. Itu bukan ciri khas anak Tuhan. Ya, itu yang saya bisa ceritakan. Slide berikutnya. Maka saudaraku, saya mengharapkan kita semua sebagai umat Tuhan, ya, maka kita harus bisa melewati tatkala kita mau mengalami kemuliaan, kita mau mengalami kemenangan, ada proses yang harus kita lalui, ada ujian-ujian yang harus kita hadapi, kita harus tekuni semua itu. Seperti dalam Roma pasal 5, kita kan harus tekun tahan uji, karena pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Ya, seperti dalam suratan Petrus juga, supaya kita untuk next level, ya, dari iman kebajikan, ketekunan, kesalehan, bahkan sampai penguasaan diri. Sampai akhirnya kita juga bisa hidup dalam kasih dan sebagainya. Nah, saudaraku, kita harus menang di setiap langkah, ya. Harus menang di setiap langkah. Jangan biarkan langkah kita jatuh, bahkan jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Apa yang sudah terjadi di tahun kemarin, jangan diulang dan terulang lagi. Kecuali kalau itu memang Tuhan yang mau. Tapi kalau karena kebodohan kita, kesalahan kita, kedegilan dan keras hati kita, jangan. Karakter kita yang buruk, karakter kita yang keras, hanya kita yang bisa mengubahnya. Dan kita juga mau respon baik dengan Tuhan. Kalau kita nggak mau diubah, ya selamanya susah diubah. Terkecuali kalau ada kemurahan dan belas kasihan Tuhan karena dikhususkan untuk hal-hal tertentu. Kadang Tuhan bisa buat karena Tuhan sedang menjadikan kita sebagai alatnya. Tapi jangan kita bangga kalau hanya menjadi alatnya sebetulnya. Sebab tatkala alat itu dipakai, oke. Tapi kalau sudah nggak dipakai, ditaruh. Contoh, Yunus. Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang Niniwe. Tapi dari karakter Yunus yang tidak baik, selesai sudah. Tidak ada kelanjutan kisah tentang Yunus yang baik. Atau endingnya, nggak ada. Karena Tuhan tahu akan hidupnya. Jangan biarkan Tuhan seperti juga keluarga Lot. Pada waktu itu malaikat Tuhan
dalam Alkitab mencatat sampai dalam perjalanan dia keluar dari Sodom dan Gomora itu Tuhan tarik tangannya, Tuhan gandeng. Kenapa saudaraku? Karena mungkin lambat-lambat dia, mungkin masih sayang tinggal di sana enak dan sebagainya, walaupun di tengah-tengah orang yang sangat bejat hidupnya. Tetapi pada waktu itu karena itu Tuhan mau supaya mereka diselamatkan, maka dengan cara Lot sekeluarga kayaknya ini nggak sampai. Maka malaikat itu gandeng dan sampai akhirnya, coba kalau kita misalkan bergandengan, berjalan bersama-sama, pasti akan harus seirama, sederap, selangkah. Kalau tiba-tiba nggak sederap, satu cepat, satu sangat lambat, apalagi, ya pasti lama-lama kita bosan. Akhirnya udahlah kalau gitu jalan sendiri aja. Atau kita menunggu terlalu lama, ya sudah, akhirnya menjadi bosan. Nah, ketika malaikat Tuhan itu menggandeng keluarga Lot, sepertinya malaikat itu tahu, oh ini enggak, orang ini berlambat-lambat. Yang penting dia sudah melakukan tugas sampai di luar di mana tidak terkena hukuman Sodom dan Gomora. Dan akhirnya setelah itu di tengah-tengah perjalanan dilepas sudah. Dan seharusnya keluarga Lot itu harus naik ke gunung, harus melewati jalan itu. Tetapi dia memilih tinggal di kota kecil yang dia suka di situ. Dan akibatnya terjadi kegagalan dalam hidupnya. Istri Lot sebelumnya itu dia menoleh ke belakang. Dia tidak mengikuti, tidak taat apa yang Tuhan mau. Akhirnya kena tulah atau kutuk. Saudara, kalau kita mau menang di setiap langkah, ayo berjalanlah bersama Tuhan. Ikuti aturan main kerajaan surga dalam firman-Nya. Maka kita percaya satu langkah kita bisa menjadi satu masa dalam hidup kita. Dan kita suatu kelak akan melihat langkah hidup kita dari sejak awal start dengan baik. Kita mengandalkan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Pasti suatu ketika kita akan mengalami kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan penyertaan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mari saudara, ikuti apa yang Tuhan mau. Sebab jalan yang Tuhan berikan bukan jalan kematian, bukan jalan kegagalan, tapi jalan kemenangan. Dan Tuhan yang selalu memberikan keharuman dalam hidup kita, kemanisan. Percayalah, Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita untuk kita celaka. Beda dengan si jahat. Slide berikutnya. Maka saudaraku, ketika Paulus mengalami tantangan dan perorangan dalam hidupnya, peperangan dalam hidupnya, tapi dia ngerti destiny, langkah hidupnya dia tahu. Dia sudah ditetapkan Tuhan sejak dia dipanggil menjadi hambanya. Dia harus menderita. Saudaraku, tatkala kita tahu panggilan kita dengan jelas, maka jalani saja. Jangan kecewa, jangan bersungut-sungut. Karena di balik semua itu, kemuliaan Tuhan yang tiada tara menanti untuk kita terima. Sehingga Paulus pun dalam pelayanan gak pernah mengeluh, gak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia berkata dia rela menjadi tawanan roh. Dan akhirnya dia pun harus mati dalam pelayanan di akhir hidupnya disalib. Tetapi dia tetap memandang betapa besar, betapa luar biasanya kasih Tuhan atas hidupnya. Dan sampai akhirnya saya percaya
dia mengalami dan mendapatkan mahkota kehidupan dan kemuliaan. Saudaraku, berikutnya, untuk kita bisa sebelumnya kuat dan cerdas. Ya, untuk kita bisa menerima kemenangan, kita harus kuat dan cerdas dalam roh, ya, bukan hanya secara fisik, ya. Memang kalau orang pandai, orang kuat, ya pasti akan melangkah jauh lebih daripada yang lemah, daripada yang bodoh. Tapi itu daging. Tetapi kita juga harus mengalami kemenangan, harus kuat dan cerdas di roh kita. Daniel 5 ayat 14 mengatakan, telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Bahkan dinyatakan Daniel ini memiliki kecerdasan 10 kali lipat mereka, ya, seperti Sadrah, Meshach, Abednego juga mengalami kecerdasan yang berbeda sebab karena hikmat Tuhan, maka dia juga kuat dan cerdas dalam rohnya. Kalau saya katakan, bayangkan pada waktu mereka dihadapkan dalam penghukuman untuk dibakar di perapian, mereka punya iman yang begitu kuat. Dia berkata, sekalipun Allahku tidak menolong aku, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia adalah penolong. Saudara, kadang kita menghadapi masalah, kadang kita sudah ciut, kita sudah menyalahkan Tuhan, kita sudah panik. Tetapi ingatlah apa yang dialami di dalam kisah di kitab Daniel. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang hebat. Benar-benar menghadapi tantangan yang sangat mematikan. Bayangkan saja, yang melemparkan ke api aja mati kena api. Karena api dinyalakan 7 kali lipat. Tapi karena anugerah Tuhan, mereka sekalipun dimasukkan dalam perapian, mereka mengalami kemenangan. Bahkan dia dimuliakan sampai orang-orang itu melihat mereka kok bisa berjalan-jalan di dalam api. Bahkan ketika mereka dibawa keluar, disuruh keluar, tidak ada bau bakar, bau asap api, tidak ada. Itulah Tuhan kita. Maka mari kita kuat dan cerdas dalam roh kita memasuki tahun 2024. Harus kuat. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Amin, saudaraku, kuat dan cerdas. Selanjutnya, maka kita harus benar-benar memiliki hikmat yang daripada Tuhan, ya. Kita punya pikiran Kristus, hati Kristus, roh Kristus ada dalam diri kita. Supaya yang kita lakukan, kita kerjakan sesungguhnya karena Roh Kudus yang memimpin kita. Dan mari dalam hal ini kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus berubah. Jangan kita bersungut-sungut seperti orang Israel sehingga dia mati di perjalanan menuju tanah perjanjian. Jangan biarkan hidup kita ini mati, padahal tidak lama lagi Tuhan akan datang membawa kita ke surga. Jangan biarkan semuanya berhenti dengan sia-sia karena kebodohan kita. Maka kita harus kuat dan cerdas tadi. Kita harus mengucap syukur, kita harus bisa. Apapun yang terjadi, kita harus selalu berkata Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, kita harus selalu berkata terima kasih Tuhan buat semua yang harus aku alami. Karena firman-Nya berkata semuanya itu indah pada waktunya. Saudaraku, kita harus bisa mengucap syukur saat didikan datang, ya. Saat ujian yang Tuhan berikan, keadaan yang harus kita alami, harus mengucap syukur.
Jangan sampai keluar kata-kata marah bahkan mengutuk Tuhan. Hati-hati. Tuhan tidak pernah ajari kita seperti itu. Tapi kita mengucap syukur dalam segala hal. Tetap berdoa, kata Tuhan. Maka saudaraku mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, selesai ya. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai hal yang perlu kita perhatikan, jadi kita dapat jaminan pagi hari ini. Tuhanlah yang menjamin kita kemenangan dan kemuliaan. Karena Yesus telah membuktikan kematiannya memberikan kita kemenangan. Sekarang tergantung bagaimana dengan iman kita. Apakah iman kita tetap bertahan atau kita mau gugur di tengah jalan? Semua tergantung kita. Dan percayalah, Tuhan yang akan memuliakan kita, mengangkat kita, membuat derajat kita lebih mulia. Sebab Tuhan yang punya kemuliaan itu. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan cara kita menolong Tuhan. Ya, sabar dan percayalah. Kadang kita karena nggak sabar, nggak tekun, kita berbuat dengan senak kita sendiri. Misalkan contoh, kita sedang tidak ada keuangan misalkan. Ayo berdoa. Jangan cepat-cepat pinjam di bank. Jangan cepat-cepat pinjam kepada orang lain. Atau dalam hal apapun. Berdoa. Tanya Tuhan. Libatkan Tuhan. Lihat dulu apa yang dia mau. Alami dulu yang Tuhan mau kerjakan. Supaya apa? Semuanya baik. Orang yang mau hidup dalam kemenangan dan kemuliaan, maka tidak hidup gampangan. Inilah yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya mengajak saudara supaya kita kembali mengingat, ya, kita harus menang dalam setiap langkah kita, ya, tahan dalam ujian, dalam apapun yang harus proses yang kita hadapi. Karena kalau kita ngerti melibatkan Tuhan, pasti Tuhan yang berjanji memberi kemenangan, Tuhan juga akan berikan kepada kita. Yang kedua, kita harus kuat dan cerdas. Jangan loyo roh kita, iman kita. Ayo tumbuhkan, ayo aktifkan lebih lagi. Supaya kita benar-benar ngerti kuasa Tuhan. Alami pengenalan akan Tuhan lebih dekat lagi. Pikirkan perkara yang di atas. Supaya kita juga ngerti apa yang Tuhan mau tadi. Sebab tubuh kita ini akan berubah. Karena tubuh kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Maka jangan kita sia-siakan untuk kita dalam bersekutu. Hubungan dekat pribadi dengan Tuhan. Dengan sesama kita harus tingkatkan. Supaya kita benar-benar melihat akan mengalami kemenangan dan kemuliaan. Dan mari tetap mengucap syukur dalam segala hal. Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Supaya kita ngerti ini yang Tuhan mau atau tidak. Tapi kalau ujung-ujungnya kita sudah emosi dulu, udah gelap mata, ya sudah. Kita nggak akan lihat cara Tuhan bekerja dengan dahsyat. Segala sesuatu kalau kita ingin melihat kesembuhan, maka pasti ada diawali dengan sakit yang kita alami dan yang lainnya. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita melangkah di tahun 2024 ini dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dan hidup dan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak atas kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau mengingatkan kami di pagi ini bahwa waktu kedatangan-Mu yang kedua kali sudah sangat dekat. Biarlah kami melekat kepadamu
sebagai pokok anggur, dan kami ranting-ranting-Mu Tuhan. Dan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami menang di setiap langkah kehidupan kami. Kami karena kami tahu ketika sudah waktunya kami meninggalkan dunia ini, karena kami adalah warga negara kerajaan surga. Kami mendapatkan tubuh kemuliaan yang akan dibangkitkan, dan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami kuat dan cerdas dalam roh, karena kami seperti Daniel, pihak lawan mengakui bahwa mereka telah mendengar tentang Daniel, bahwa Daniel penuh dengan roh para dewa, dan bahwa pada Daniel terdapat kecerdasan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Selagi kami masih ada di bumi ini, kami melakukan yang terbaik menurut rencananya Tuhan. Karena rencana Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera penuh kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami, Tuhan, maksimal selagi kami masih diberi kesempatan berubah, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami bahkan menjadi berkat. Karena firman-Mu, Tuhan, ya dan amin. Ketika kami percaya kepadamu, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Ketika kami percaya kepadamu, kami bisa, Tuhan, berubah dari orang yang mungkin dianggap sampah oleh masyarakat. Tetapi ketika kami melekat kepadamu, kami mengandalkan Engkau, kami mau bersekutu dengan indah dengan Engkau, seperti peringatan dari kebenaran firman di pagi ini. Bahkan kami, Tuhan, siap diangkat ke dalam kerajaan-Mu, karena warga negara kami adalah warga negara kerajaan surga. Terima kasih atas hamba-Mu yang mengingatkan kami di pagi ini. Perluas, perlebar pelayanan hamba-Mu, Pak Daniel. Biarlah segala kebutuhannya dari utara, selatan, barat, timur, pusat, Engkau cukupkan. Pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Apa yang di 2023 yang Engkau taruhkan di misi kepada hamba-Mu ini yang belum tercapai, kami akan percaya di 2024 ini Engkau tambahkan jiwa lebih lagi kepada pelayanan yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu, dan keluarganya diberkati luar biasa. Segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kehidupan mereka makin naik dan menjadi berkat bagi lingkungan. Ya, Sis Hana. Sebagai kajian kedua, kita akan mendengarkan dari Bu Murni, kami persilakan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku.
tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, terima kasih Bu Murni. Tiba saatnya saya akan mengumumkan bahwa doa syafaat akan kami doakan setelah renungan pagi setiap hari Senin dan Sabtu. Bila ada pokok-pokok renungan yang saudara-saudariku yang terkasih mau didoakan, silakan menghubungi kami bersama tim Sema Adonai. Di hari lain pun kami siap berdoa bagi setiap pergumulan Bapak Ibu hadapi. Sekian pengumuman. Saudara-saudariku yang terkasih, tiba saatnya kita mengakhiri renungan pagi. Biarlah kita diberkati oleh hambanya Pak Daniel Rukrisno sebagai penutup renungan pagi ini. Kami persilakan Pak. Mari saudara-saudaraku semua yang dikasih Tuhan,
Sekali lagi kita menghadap Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berpercayakan untuk hari ini. Kami percaya ini adalah waktumu, ini adalah kairosmu bagi kami, untuk kami menerima, menangkap, dan mengalami banyak hal, sehingga kehidupan kami boleh berkemenangan, kehidupan kami masuk di dalam kemuliaan Tuhan, sehingga kami jadi berkat, kami menjadi penggenap janjimu di akhir zaman ini, sehingga apa yang harus digenapi, maka harus digenapi, dan apa yang harus terjadi, maka terjadi sesuai dengan rencanamu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan membawa kami naik, next level berikutnya di tahun 2024 ini. Tuhan yang memperluas wilayah kami, daerah kami, di dalam kami melayani, di dalam kami usaha pekerjaan bisnis apapun, Tuhan, Engkau menyertai kami. Dan biarlah kami boleh menerima apa yang daripadamu. Kami melangkah demi langkah, selalu melangkah di dalam keajaiban, melangkah di dalam supranatural Tuhan. Sehingga kami percaya tidak ada kegagalan, tidak ada keterpurukan, bahkan kami mulai start dengan baik, sehingga Tuhanlah yang menguatkan kami, Tuhanlah yang menopang kami sampai kami sesuai dengan destiny yang Tuhan tetapkan, sehingga kami boleh mencapai puncak destiny yang Tuhan tetapkan di tahun 2024. Mari Tuhan, hari ini Tuhan bawa kami untuk kami menerima berkat-Mu, sehingga kami dilengkapi dan dilengkapi untuk mengerjakan yang lebih besar dan menyelesaikannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, Engkau curahkan bagi kami hari ini melimpah, melimpah dalam kasih-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu, agapemu, yang membuat kami tetap kuat, kami tetap mengasihi Tuhan, kami memiliki roh yang menyala-nyala, dan kasih-Mu yang menutupi segala sesuatu, untuk kami boleh menang dan tampil menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Demikian juga Tuhan, penyertaan Roh Kudus atas kami, sehingga tidak ada yang mencelakai kami, tidak ada yang membuat kami gagal, buruk, hal-hal yang lainnya. Kami percaya apa yang dari Engkau sungguh sangat baik. Penyertaan Tuhan sempurna ketika kami di dalam rumah, di luar rumah, dalam aktivitas apapun. Penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas kami. Darah Kristus menjadi tanda dan jaminan bagi kami. Demikian juga kekuatan Roh Tuhan itu sendiri ada pada kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati semua ujian dan proses, dan kami melihat sesuatu yang ajaib daripadamu. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Engkau datang kali yang kedua, kami tetap dapat mempertahankan iman kami. Kami tetap dapat membuktikan bahwa kami menjadi manusia yang berkenan kudus di hadapan Tuhan, sehingga menjelang Engkau datang, kami siap menyambut-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu, blessing-Mu kami terima hari ini utuh dan sempurna menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel atas doa blessing-nya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan di pagi ini, dan marilah kita tetap setia bergabung dengan channel kesayangan kita Sema Adonai, Sabtu renungan pagi Sema Adonai pada tanggal 20 Januari 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.